Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Niva Channel, tempatnya informasi seputar CPNS dan P3K. Nah teman-teman, jadi kemarin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Permenpan nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Berikut saya akan merangkum beberapa poin penting agar teman-teman lebih mudah memahami. Jadi jangan di skip ya teman-teman, dan nonton video ini sampai akhir. Jadi berikut adalah beberapa poin pentingnya. Yang pertama, kebutuhan formasi dan ketentuan umum. Ini membahas tentang formasi umum dan formasi khusus. Yang kedua adalah tahapan pengadaan. Jadi mulai dari tahapan pelaksanaan sampai dengan pengangkatan. Yang ketiga adalah tahapan seleksi. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Lalu setelah lulus seleksi, seperti tidak boleh mengajukan pindah sebelum 10 tahun pengabdian di tempat pengangkatan. Kita akan masuk ke kebutuhan formasi, yaitu kebutuhan umum. Pelamar CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Kebutuhan khusus, formasi yang dibuka untuk kebutuhan khusus meliputi untuk putra-putri lulusan terbaik dengan predikat pujian atau cum laude, kemudian diaspora, penyandang disabilitas, dan putra-putri Papua dan Papua Barat. Lanjut ke ketentuan umum. Pelamar CPNS minimal berusia 18 tahun sampai dengan 35 tahun pada saat mendaftar. Kualifikasi pendidikan adalah SMA sederajat, perguruan tinggi dalam negeri, dan perguruan tinggi luar negeri. Untuk akreditasi, teman-teman bisa cek di Pangkalan Data Dikti atau Pangkalan Badan Akreditasi Nasional atau BANPT. Masuk ke tahap pengadaan. Jadi tahap pengadaan CPNS dimulai dari perencanaan, lalu pengumuman lowongan dan formasi. Jadi saat pengumuman lowongan dan formasi, di sini teman-teman sudah bisa mengakses informasi formasi apa saja yang terbuka beserta persyaratan kualifikasi pendidikannya. Lalu ke pelamaran, selanjutnya seleksi. Seleksi ini meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Kemudian pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS dan masa percobaan, dan kemudian pengangkatan menjadi PNS. Tahapan seleksi terdiri atas seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Kita akan membahas seleksi administrasi. Jadi setelah teman-teman mendaftar di portal sscisn.bkn.go.id, panitia selanjutnya memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah atau disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran. Seleksi administrasi ini dilakukan dan diumumkan oleh panitia seleksi instansi. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi selanjutnya dapat mengajukan sanggahan maksimal 3 hari kerja sejak diumumkan. Lalu seleksi kompetensi dasar. Dalam seleksi kompetensi dasar terdiri atas 3 jenis tes, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Materi tes wawasan kebangsaan meliputi nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Untuk tes CPNS yang lalu, terdapat juga materi bahasa Indonesia, namun sepertinya untuk tahun ini dihilangkan. Untuk materi tes intelijensia umum meliputi analogi, silogisme, dan figural. Materi tes karakteristik pribadi meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan satu lagi tambahan nih teman-teman, ada materi baru untuk tahun ini yaitu anti radikalisme.
Adapun tes SKB ini masih dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi CAT BKN, yang selain Chat BKN juga biasanya beberapa instansi mengadakan tes SKB khusus seperti psikotes dan lain-lain. Untuk hasil akhirnya, teman-teman seleksi yang sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar kemudian dinyatakan lulus, selanjutnya masuk ke seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk hasil akhirnya, nilai teman-teman ini dijumlahkan dengan bobot. Untuk seleksi kompetensi dasar memiliki poin 40% dan seleksi kompetensi bidang 60%. Nah, setelah panitia melakukan penjumlahan untuk nilai teman-teman semua, jadi selanjutnya panitia akan mengumumkan secara resmi peserta yang dinyatakan lulus menjadi PNS. Jadi demikian adalah beberapa poin penting yang bisa saya jabarkan dari hasil Permen-PAN RB nomor 27 tahun 2021 ini. Jadi semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. See you dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.